Mbak Rica? Apik toh? Kalau sudah ada keramaian seperti ini, tandanya ada hajatan besar. Dan itu artinya juga akan ada makan-makan. Tidak salah kalau aku datang jauh-jauh dari Malang ke Ponorogo. Perut kenyang sekaligus dapat ilmu baru. Tapi sebelum acara dimulai, kita pemanasan dulu saja ya. Aku bersama warga desa Tatung, Kabupaten Ponorogo ini berkumpul di ujung desa untuk menerbangkan balon udara. Ramai toh, semua berkumpul. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua, semua ikut serta. Balon udara tradisional ini dibuat sendiri oleh Kiki dan anak kampung sini. Bahannya sederhana saja, cukup plastik dan kertas minyak. Semua dilem dan dijalin hingga membentuk tabung balon udara. Dengan bantuan udara yang dihasilkan dari pembakaran pelepah kelapa, balon akan mengembang terisi udara dan siap terbang. Oh iya, ukuran balon udara tergantung selera loh. Kalau ini hanya setinggi 4 meter, kalau paling besar bisa 25 meter. Terbang! Balon terbang menjadi bagian dari budaya masyarakat Tatung setelah hari raya. Ini menjadi perayaan atas sukacita atas berkah yang telah didapat 1 tahun belakangan ini. Yang lebih mudah dibuat dan tahan lama ya yang terbuat dari plastik. Sementara yang dari kertas mudah sobek. Tapi memiliki warna yang lebih menarik sehingga mudah untuk dikreasikan. Balon udara pada umumnya dimainkan di pagi hari karena angin berhembus belum begitu kencang, jadi masih mudah diarahkan. Kalau menggunakan asap pelepah kelapa tanpa sumbu, maka balon biasanya tidak akan terbang terlalu jauh. Aku rupanya kalah gesit sama cah cilik desa Tatung ini. Untung juga balonnya nggak rusak, jadi bisa diterbangkan kembali. Terbang deh. Sudah puas main, sekarang kita lanjut meluruskan niat utama ke desa Tatung. Aku sengaja datang jauh-jauh dari Malang untuk menghadiri acara sunatan massal di sini. Kita langsung aja situ Pak ya. Gampang ini Pak. Gampang ya. Udah kalau gitu langsung aja ya. Langsung aja. Oke. Para bapak ini sebenarnya petani palawija, tapi hari ini spesial meluangkan waktunya untuk ikut persiapan masak. Yang kami cari ini buah randu alias kapok alias ceiba pentandra. Jangan salah sangka dulu loh ya, kami ini bukan mau membuat bantal atau kasur. Kami mau masak olahan kapok untuk disajikan pada acara sunatan masak. Tuh, heran toh ya? Masa kapok dimasak? Aku awalnya juga ragu, tapi penasaran juga. Gimana tuh rasanya kapok ya? Pak bantuin Pak. Bantuin Pak. Ya. Bantu. Dari mana sini? Ya naik ya. Kalau yang nonton, lihat saja dulu biar tidak penasaran. Yang diambil ya tentu jelas yang masih muda. Kalau yang tua dan terbuka ya sama aja dengan kita makan bantal. Nah, kalau pohonnya setinggi ini ya jelas susah toh Pak. Kan aku ini pemula alias pemuda yang suka lupa. Lupa cara manjat pohon kalau sudah setinggi ini pohonnya. Maklum, tidak terlatih Pak. Ya wis, aku bantu dari sini aja ya Pak ya. Buah kapok di bagian ujung dahan harus diturunkan pakai galah. Kalau dipetik langsung, yuk susah toh ya. Sing penting dapat banyak. Ayo. Setiap kenduri atau acara selamatan seperti acara sunatan ini memang kudu bin wajib ada sajian ayam ingkung. Ini jadi menu utamanya. Baik Bu, tak haluskan sih ya bumbunya. Aku sih kalau soal makan sebenarnya yo kuat. Tapi kalau ngulek yo apa gak lemes ya Bu ya. Tapi tak usahakan sampai halus Bu. Ayam ingkung itu tidak ada lauk lain saat disajikan. Cuma nasi gurih dan ayam saja. Kalau nasi golong ini
berisi berbagai sayur seperti tempe, gulai kuning, dan juga urap. Nah, jadi bumbunya diulek sama Bu Muji. Apa karena aku yang ngulek ya, jadi banyak bumbu ya Bu? Nah, satu lagi temannya nasi golong yaitu sayur urap bakar. Wih, terbayangkan bagaimana sedapnya nanti? Lapar aku jadinya Bu kalau sudah melihat bahan makanan segini banyak. Untung kami keroyokan. Kalau saya sendiri, ya wis, nyerah tak Bu? Nggak sanggup anak muda. Nah, untuk nasi golong digunakan nasi putih biasa yang panas karena akan dicetak kerucut. Jadinya masak nasi juga bersamaan dengan sayurnya dimasak. Jadi pas ditata nanti, nasi masih hangat dan mudah untuk dicetak. Nah, ayam ingkung itu sebutan untuk ayam utuh yang dibakar dan dibentuk ingkung seperti ini nih. Mirip ayam bekakak khas Sunda toh? Barulah dimasak lagi dengan bumbu yang sudah tak haluskan tadi. Oh iya, yang digunakan juga harus ayam kampung jantan. Tidak boleh ayam ras. Kata Bu Lurah, afdolnya sih begitu. Nah, ini begini cara masak ayam ingkung. Bumbunya ditumis sampai matang dan harum ya. Habis itu baru masukkan santan sama ayam. Masak sampai bumbunya meresap. Kalau ayamnya dimasak dengan bumbu sekuprit ini, yo pasti bakalan enak tuh ya. Khusus untuk masak tempe bumbu kuning itu urusan Bu Lurah dan Bu Muji. Semua bumbu tinggal ditumis. Santan juga dimasukkan biar makin sedap dan gurih. Barulah tempe yang sudah diiris dimasukkan. Dimasak sampai bumbu meresap dan kuahnya mengering. Satu lagi yang jadi bahan sajian saat syukuran adalah pepes buah randu. Semua bahan yang sudah diiris mulai dari daun singkong, buah randu diaduk rata bersama bumbu halus dengan kelapa parut. Semua nanti tinggal dicampur dan kalau dirasa sudah siap, tinggal dibungkus. Bungkusnya pakai daun pisang, mirip pepes biasa. Ukurannya menyesuaikan dengan selera saja. Tidak perlu besar-besar, jangan pula terlalu kecil. Yang pas-pas saja. Nah, pepes tinggal dibakar. Kalau soal begini, semua bisa pastinya ya. Tinggal bakar di atas bara saja sudah cukup. Bolak-balik sebentar, kalau sudah 5 menit, kata Mbak Ria, sudah matang artinya. Ayam ingkung dan nasi golong disajikan masing-masing di atas tampah. Kedua jenis masakan ini memang merupakan sajian wajib pada setiap acara syukuran masyarakat desa Tatung Ponorogo. Kalau nasi golong dibentuk kerucut dengan cetakan batok kelapa sejumlah 9 golong, kemudian sayur tempe disusun dengan jumlah yang sama mengelilingi nasinya. Ini ditaruh di atasnya ya. Kalau nasi gurih disusun datar memenuhi satu tampah, baru kemudian ayam ingkungnya diletakkan utuh pada bagian tengah. Begini hasilnya. Tata cara dan bentuk sajian merupakan cerminan dari doa dan harapan agar semua yang dilaksanakan mendapat berkah dan lindungan dari Yang Maha Kuasa. Steven Valerian, itulah namaku. Cah asli Malang yang masih mengenyam pendidikan di kota dengan julukan Palace of East Java ini. Dan di kabupaten dengan semboyan Resik, Endah, Ember, Girang-Gimilang alias Reok inilah perjalananku dimulai. Menurut pengetahuanku, umbi yang biasa hadir di mangkok rujak ini nama latinnya Pachyrhizos erosus. Susah ya nyebutnya? Angel tenan. Aslinya berasal dari daerah tropis benua Amerika. Yang dimanfaatkan adalah umbinya dari rangkaian liana yang dapat mencapai panjang 5 meter. Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu kawasan penghasil umbi berwarna putih untuk Provinsi Jawa Timur.
Oh ini kalau dimasak jadi makanan apa Pak? Rujak Mas. Rujak. Oh. Sudah sejak lama, para petani menjadikan bengkoang sebagai tanaman giliran di sawah. Seperti milik Pak Marsun ini. Setiap 3 bulan, bengkoang dengan umbi ukuran sedang sudah bisa dipanen. Nah, cara memanennya ya begini nih. Harus hati-hati, kalau enggak ya bisa rusak soalnya. Bisa rugi nanti ya Pak. Satu petak lahan ini bisa menghasilkan sekitar 4 ton bengkoang. Nah, buahnya saja berat toh ya. Biasanya bengkoang dipanen kalau ada permintaan pembeli saja. Soalnya umbi bengkoang ini cepat rusak jika tidak langsung dikonsumsi atau diolah. Nah, hari ini dibutuhkan sekitar 700 kg bengkoang. Itu artinya butuh sekitar 10 karung besar. Soalnya satu karung bisa menampung 60 hingga 70 kg bengkoang. Berapa Pak? 45. 45. Oh iya. Berarti ini terakhir ya Pak? Terakhir. Terakhir ya, udah ya, selesai ya. Selesai ya. Pak, kalau selesai saya boleh minta nggak Pak? Oh boleh. Ayo itu masih apa itu? Oh iya ini Pak. Besar-besar nanti. Oh kasih yang besar-besar. Enggak apa. Monggo Pak, terima kasih banyak. Pak, monggo. Seperti kapuk, bengkoang juga akan diolah jadi panganan yang akan disajikan dalam acara sunatan massal. Yo, dijamin enak pasti. Acara manis disuguhkan kue manis. Pas toh? Kue pertama yang dibuat dari bengkoang namanya kue apem. Kalau satunya nanti dibuat dengan buah kapuk namanya jadah. Semua sudah pernah toh makan kue apem? Jajanan pasar khas Jawa ini memang sudah mengindonesia. Tua muda pasti suka. Selain mudah membuatnya, rasanya pun enak, legit ya Kun. Tapi kalau boleh jujur, ini pertama kalinya aku masak kue apem. Yo, bocah lanang kan kebanyakan cuma bisa maem toh ya. Kalau soal masak, matur suwun. Yang masih penasaran gimana caranya mengolah buah randu biar enak dipangan? Yo, ikuti kami lagi. Nah, kali ini yang dipakai itu bijinya yang sudah tua, tetapi belum kering, jadinya masih bisa dimasak. Warnanya agak kecoklatan, tetapi belum hitam loh ya. Bahan utama membuat jadah itu adalah beras ketan. Sebelum diadon dengan bahan lain, nasi ketan ini diaduk-aduk dengan sedikit garam, biar ada rasa asin-asinnya gitu. Untuk pemanis dan penambah gurih, kita pakai kelapa parut. Pakai juga yang masih muda. Masih Bang, rendangnya gambar ini. Oh, ya Bu, ya Bu. Oh iya, biji kapuk harus disangrai dulu biar matang. Ini juga salah satu cara untuk membuat teksturnya menjadi lebih garing. Memasaknya pun di atas kuali tanah. Ya rasanya bakal makin mantep toh rek. Nah, biar mantap, biji kapuk yang sudah disangrai juga dicampur dan diaduk rata. Bahan jadah ini memang sederhana rupanya. Cuma ketan, garam, kelapa parut, dan biji kapuk. Semua tinggal dimasak lagi sampai benar-benar matang. Ya, kira-kira butuh setengah jam lah. Nah, kalau kue apem itu bahannya agak banyak. Ada tepung beras, tape, bengkoang iris, garam, gula, dan santan. Semua bahan tinggal dicampur dan diaduk rata. Ya, kudu pelan-pelan, sing hati-hati. Gak usah terburu-buru mencampur semuanya. Karena buluran nanti tidak rata, ya adonannya tidak jadi. Adonan yang sudah jadi didiamkan sebentar, kasih kesempatan biar mengembang. Baru kemudian adonan dibagi 3 biar bisa dikasih warna yang berbeda.
Umumnya sih apem ini warnanya putih, tapi kurang meriah kayaknya. Jadi biar lebih semarak dan menggoda selera, kita tambahkan warna-warna yang ceria. Boleh merah, hijau atau warna lain yang disuka. Adonan apem tinggal dicetak dalam mangkok-mangkok kecil. Biar tidak lengket, bagian dalam mangkok dikasih minyak. Mengisi adonannya ternyata jangan sampai penuh, kata Bu Lurah, karena adonannya akan mengembang, jadi kalau penuh bisa meluber pas dikukus nanti. Langsung ditaruh di panci, Mas. Oh ya, sudah Bu, ini ya, saya kukus ya. Nah, memasak apem ya tinggal dikukus. Uap dari air kukusan akan mematangkan adonan hingga mengembang. Sekali mengukus hanya butuh sekitar 5 menit saja. Nah, kalau sudah begini, kue sudah matang dan siap diangkat dan bisa segera disajikan. Sekarang lanjut menyelesaikan adonan jadah. Adonan yang sudah matang ini diangkat dan harus segera ditumbuk. Saat masih panas loh ya, karena ketan masih lunak jadi mudah dihaluskan. Kalau sudah dingin tentu saja akan mengeras dan sulit dibentuk. Nah, kalau sudah ditumbuk dan semua rata, tinggal dibulatkan dan diiris. Sebenarnya jadah ini sudah matang, tapi biar makin enak, ya kudu dipanggang sih. Besarnya irisan jadah ya tergantung selera dan mempengaruhi lamanya proses pemanggangan. Semakin tebal, ya semakin lama memanggangnya. Memanggangnya juga di atas kuali tanah. Jangan lupa dialasi daun biar tetap bersih dan dibalik-balik biar matang sempurna. Semua jadah dan kue apem yang dimasak ini akan menjadi sajian saat pelaksanaan sunatan masal nanti. Kue tradisional yang bercita rasa manis dan gurih seperti ini juga merupakan wujud syukur atas semua berkah warga Desa Tatung. Sugirawo sedaya acara sunatan masal Desa Tatung. Semua anak-anak, orang tua, dan aku tentunya sudah siap sedia. Begitu pula Bapak dan Ibu Mantri. Kami pasukan siap disunat. Ayo antri, sama ikut sama bapaknya, antri dulu. Hatkur Rahman, putra Bapak Hatkur Jana, monggo. Berani ya, ini diperiksa dulu. Pelaksanaan sunatan masal kali ini diikuti sekitar 30 orang anak. Dengan cara begini, proses sunatan menjadi lebih cepat karena dilaksanakan di satu tempat. Pelaksanaan sunatan masal syukurnya berjalan lancar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua anak sudah disunat. Sebagai wujud syukur atas lancarnya acara ini, doa dilantunkan dengan harapan semua anak yang sudah disunat diberkahi dan menjadi barisan generasi terbaik di masa depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, mantap. Dan tentu saja makan bersama menjadi puncak acara dari sunatan masal masyarakat Desa Tatung Ponorogo ini. Semua masakan dari kapuk dan bengkuang juga menjadi penambah semarak dari perhelatan tahunan ini. Please welcome. Ini dia para pengantin cilik yang sudah berhasil melalui rangkaian sunatan masal. Semua diarak dengan tanduk keliling kampung agar semua tahu para pemberani ini. Arak-arakan yang diiringi reog khas Ponorogo menjadi simbol kebahagiaan dan hiburan atas lancarnya acara ini. Semua datang dan bergembira bersama menyaksikan para bocah sunat dan juga reokannya.
Reok Ponorogo menjadi salah satu kesenian khas Jawa Timur yang erat kaitannya dengan cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Khusus untuk acara sunatan, biasanya ditampilkan adegan cerita pendekar. Pertunjukan juga diiringi pementasan tarian para prajurit wanita berkuda yang biasa disebut jatilan. Puncak dari setiap pertunjukan reok ditampilkan topeng kepala singa yang dikenal dengan sebutan singa barong yang dihiasi bulu merak yang juga dikenal dengan sebutan dadak merak. Pertunjukan seni yang luar biasa di acara yang juga sangat istimewa ini memberiku banyak ilmu dan pelajaran baru. Budaya dan manusia yang bersinergi dengan alam sekitar akan memberi banyak manfaat bagi kelangsungan negeri ini. Salam!